Kenapa 99% scalper gagal ketika trading menggunakan super trend? Bukan karena entry-nya salah, tapi karena mereka trading tanpa konfirmasi yang valid. Perhatikan dua setup entry ini. Keduanya sama-sama menggunakan super trend dan ada sinyal buy yang sama. Tapi hasilnya beda banget. Nah, hari ini saya akan bongkar perbedaannya agar kalian bisa trading lebih profitable dan gak stres lagi. Di video ini ada 3 hal yang akan kalian dapatkan. Pertama, bagaimana cara membaca super trend yang benar. Kedua, indikator apa yang cocok dipasangkan dengan super trend untuk menambah win rate. Dan yang ketiga, trading rules yang lengkap dan mudah diikuti sehingga bisa langsung kalian backtest dan pakai dalam trading kalian. No mentor, no class, no ribet. Kita langsung saja plot indikatornya. Pada TradingView, kita buka chart XAU USD atau gold di time frame 5 menit karena kita memang mau scalping di TF kecil, tapi pada prinsipnya teknik ini bisa dipakai di semua instrumen seperti forex, kripto, oil, saham maupun indeks dan pada semua time frame. Jadi cocok juga bagi intraday maupun swing trader. Pada bagian indikator, kita ketikkan saja di kolom pencariannya super trend, maka akan muncul banyak pilihan. Yang akan kita gunakan adalah yang dikoding oleh Kifan Kosbiljic, di mana ini adalah versi community script yang sangat populer di kalangan banyak trader. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Bagi pengguna MetaTrader, indikator ini tidak ada, jadi kalian bisa mendaftar TradingView gratis, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Pada settingan indikatornya, kita akan menghindari kesalahan yang banyak dilakukan oleh trader yang menggunakan super trend. Ada 3 parameter utama yang perlu kalian perhatikan. Pertama adalah ATR period. Pada settingan defaultnya, ATR periodnya adalah 10. Maksudnya, volatilitas yang dihitung adalah pada 10 candle. Nah, untuk trading gold yang volatilitasnya itu besar, terutama kalau kalian scalping di TF kecil semacam 5 menit, nilai ATR period 10 ini menimbulkan banyak sekali fall signal. Jadi saya akan ganti saja dari 10 menjadi 14. Kenapa 14? Pertama, karena ATR 14 menjadikan super trendnya lebih stabil dan menghilangkan banyak fall signal. Kedua, J. Wells Wilder sebagai pencipta ATR juga membuat nilai ATR 14 sebagai default. Sama dengan indikator-indikator lain yang ia ciptakan seperti RSI dan ADX yang juga punya nilai default 14. Parameter yang kedua adalah source. Settingan defaultnya adalah HL2. Ada banyak pilihan source yang disediakan, tapi menurut saya yang terbaik untuk scalping gold di TF 5 menit adalah HL2 atau close. Saya akan pakai HL2 saja karena lebih smooth ketimbang close. Parameter yang ketiga adalah ATR multiplier. Settingan defaultnya adalah 3. Menurut saya ini sudah cocok untuk TF 5 menit karena ATR-nya juga tadi saya sudah ubah ke 14, jadi saya kira filternya sudah cukup. Cara membaca indikatornya sangat simpel sekali. Sinyal buy diberikan ketika garis super trend berpindah dari atas ke bawah candle dan warnanya berubah dari merah ke hijau serta muncul tag buy hijau ini. Artinya tren baru saja berubah dari bearish menjadi bullish dan ini adalah momen terbaik kita untuk open posisi buy. Sebaliknya, sinyal sell diberikan ketika garis super trend berpindah dari bawah ke atas candle dan warnanya berubah dari hijau ke merah serta muncul tag sell merah ini. Artinya, tren baru saja berubah dari bullish menjadi bearish dan ini adalah momen terbaik kita untuk open posisi sell. Sekarang kita masuk ke detail strateginya berupa tutorial lengkap di mana entry, stop
loss dan targetnya. Banyak trader rungkat bukan karena nggak bisa analisa, tapi karena buru-buru entry, yang akhirnya malah bikin rugi. Di Quick Pro ada fitur technical rating, bantu kamu konfirmasi arah market sebelum entry, biar nggak ragu lagi saat ambil posisi. Dapatkan semua aksesnya dengan install Quick Pro sekarang. Link ada di deskripsi. Super Trend pada dasarnya adalah sebuah trailing stop dinamis berbasis ATR. Dia ngasih tahu ke kita, ini lagi naik atau lagi turun nih. Tapi masalahnya super trend itu indikator yang trend following. Jadi pada saat market sideways atau choppy seperti ini, dia sering ngasih false signal. Disinilah kita akan memasukkan indikator yang kedua sebagai filter tambahan, yaitu DTR atau Donchian Trend Ribbon. Kita balik lagi ke bagian indicators, lalu kita ketikkan saja DTR, maka akan muncul nama indikatornya Donchian Trend Ribbon yang dicoding oleh Lonesome the Blue. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Cara membacanya sangat simpel sekali. Ketika DTR berwarna hijau seperti ini, artinya trennya sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Sebaliknya, ketika DTR berwarna merah seperti ini, artinya tren sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Untuk settingannya, saya pakai settingan yang default saja, yaitu Donchian Channel Period-nya 20. Ini adalah settingan final kita untuk strategi kali ini. Ada dua indikator yang kita gunakan, yaitu Super Trend dan DTR. Jadi sederhananya, super trend memberikan kita timing kapan harus entry market, sedangkan DTR memberikan kita konteks apakah kondisi market memang mendukung sinyal yang diberikan oleh super trend atau tidak. Jadi kita butuh kedua-duanya, salah satu saja nggak cukup. Inilah yang bikin strategi ini punya win rate yang lebih baik dan konsisten ketimbang kita hanya menggunakan super trend saja. Ada dua kriteria untuk trade buy-nya. Pertama, DTR berwarna hijau dan yang kedua, super trend juga berwarna hijau. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat DTR-nya baru saja berganti warna dari merah ke hijau, yang artinya telah terjadi perubahan tren dari bearish ke bullish. Kedua, kita melihat sudah muncul juga take buy super trend yang kebetulan muncul bersamaan dengan DTR hijaunya. Yang artinya baik super trend maupun DTR sudah sepakat memberikan sinyal buy pada gold di TF 5 menit ini. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di bawah garis super trend-nya ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Ini adalah contoh varian buy, di mana pada kasus ini ketika super trend-nya sudah hijau dan memberikan sinyal buy, tapi DTR-nya agak telat beberapa candle, baru kemudian ikut berubah menjadi hijau. Kita bisa open buy di next candle-nya ini dengan stop loss sama, yaitu sedikit di bawah garis super trend-nya ini. Untuk trade sell-nya juga ada dua kriteria. Pertama, DTR berwarna merah dan yang kedua, super trend juga berwarna merah. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat DTR sedang berwarna merah yang mengindikasikan tren sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita melihat sudah muncul take sell merah super trend, yang artinya baik super trend maupun DTR sudah sepakat memberikan sinyal sell. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di atas garis super trend-nya ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Semoga materi kali ini menginspirasi kalian untuk menciptakan metode trading kalian sendiri. Selamat mencoba dan salam cuan!